Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sima Begitu Cerdas. Jadi di podcast ini bakal ngebahas seputar info, cerita pengalaman di kampus, dan lain-lain. Nah, untuk kali ini, aku Jalu Janarko bakal nemenin kalian di podcast kali ini. Bareng siapa nih? Ada Mas Ansor. Boleh perkenalan nggak Mas Ansor? Boleh. Langsung aja ini ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rahanata Syifa Ansori. Biasanya dipanggil Ansor sama teman-teman. Di sini saya alhamdulillah diamani sebagai Ketua BEM tahun 2021. Itu cukup kali ya perkenalannya. Ketua Mas BEM Ansor ini FIK. Ketua FIK. Biar BEM FIK ya. Nggak, maksudnya asal daerahnya di mana nih, Mas? Oke. Asal daerahku Pemalang, Jawa Tengah. Oh, Pemalang. Ya. Angkatan berapa, Mas, kalau boleh tahu? Angkatan 2018. Semester 6 sekarang. Angkatan 18 ya? Ya. Mantap. Kira-kira nih dulu pas masuk UNY itu ikutnya jalur apa tuh, Mas? Oke, ya kebetulan cerita pengalaman dikit ya. Sebenarnya dulu aku pengen banget daftar di kedinasan gitu kan. Karena kan aku mikir prospek kerjanya itu kalau kedinasan kita langsung ditempatkan sesuai dengan kedinasan kita gitu loh. Jadi kita nggak usah mikir lama-lama buat kerja di mana nih, habis lulus kerja di mana gitu kan. Nah, terus akhirnya belum rezekinya kedinasan, jadi aku coba daftar di UNJ nih lewat jalur SBMPTN. Aku sebenarnya SBMPTN nih, bukan SM ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Nah, waktu di SBMPTN ini aku udah benar-benar dari dulu tuh kalau nggak kedinasan ya pengen ngincernya UNJ itu. Jadi udah pengen banget sekolah di UNJ gitu. Karena dari dulu itu emang aku hobi banget sama olahraga dari dulu. Makanya aku tahu di UNJ itu katanya terkenal dengan olahraganya, katanya punya UKM yang bagus. Ya akhirnya aku pengen daftar di UNJ gitu aja. Dan alhamdulillah pertama kali daftar SBMPTN langsung keterima, alhamdulillah. Gitu aja. Jadi aku lewat anak masuk SBM ya, Mas. SBMPTN. Kok bisa milih UNY? Kenapa? Kan banyak tuh kampus olahraga, ada di UPI, di UNES misalnya, gitu. Kenapa milih UNY gitu, Mas? Ya. Kenapa milih UNJ yang jelas karena dulu kan aku sempat ikut ekskul basket gitu kan. Ekskul basket, terus kebetulan pelatihku itu asalnya dari UNJ dan beliau itu punya pengalaman banyak katanya di Indonesia. Jadi aku pengen ikuti jejaknya gitulah ceritanya. Awalnya pengennya gitu. Tapi pada saat di kampus realisasinya malah lebih sering aktif di organisasi sih malah daripada UKM. Malah sekarang udah gak sama sekali UKM. Gitu sih. Jadi awalnya pengen basket gitu, pengen ikut UKM, tapi malah terlena di organisasi gitu. Malah nggak ikut UKM lagi. Soalnya jadi pelatih sih, pengen kayak pelatih. Jadi milih UNJ. Kebetulan dia alumni UNJ tahun 2009 kalau gitu. Oke, mantap. Tapi masuk organisasi juga asik juga sih, Mas. Iya, alhamdulillah jadi terus, banyak kayak masih gitu. Ini sama ini sih, Mas. Dulu tapi nyoba juga kayak masuk SNM gitu, nyoba juga nggak, Mas? Oh, kebetulan SNMPTN rapotku langsung ditolak sama sekolah. Jadi langsung gak nyukup ya aku. Oh, tapi dulu SMA sih ya? Dulu SMA, Mas? Apa? Ya SMA dulu. SMA. Kalau aku dulu tuh ini, Mas. Oh, kalau aku dulu juga ngikut SBM kan. Soalnya
dulu dari SMK-nya tuh nggak ada ngajuin SNM gitu, jadi nyoba-nyoba aja langsung masuk SBM. Tapi Terus keterima. kalau boleh, Alhamdulillah. ini olahraganya tuh pilihan pertama apa langsung, maksudnya langsung milih olahraga apa nyoba-nyoba yang lain? Yes, kalau olahraga jujur pilihan pertama aku UNJ. Kemudian kan kalau kita daftar PTN atau perguruan tinggi itu kan ada 3 pilihan kan, ada 3 pilihan perguruan tinggi. Lah aku langsung daftar pertama itu UNJ, jurusannya PJKR, kemudian daftar PTN kedua itu aku di Unsud, itu jurusan ilmu komunikasi, kebetulan karena aku suka ngomong juga, jadi pengen di situ. Kemudian yang pilihan ketiga itu aku di UNS PJKN, dan alhamdulillah pilihan pertama langsung dapat UNJ itu. Oh, zamannya Mas Ansor berarti tuh 3 pilihan ya? Iya, kalau aku dulu SBMPTN ada 3 pilihan perguruan tinggi gitu. Dan maksimal itu 2 prodi kalau nggak salah. Waktu tahunku dulu 2018. Nah, terus nih, pas ketika kan masuknya SBM nih Mas, tapi nyoba-nyoba kan kita juga tahu ya kalau masuk kampus tuh ada tiga cara ya buat masuk PTN. Yang pertama ada SNMPTN, ada SBM, terus ada SM juga nih Mas. Terus pas ketika udah masuk SBMPTN itu masih nyoba-nyoba juga nggak? Apa udah, wah ini udah pas banget sama yang aku pengen gitu? Ya kalau aku alhamdulillah sekali daftar pada tahun itu juga setelah aku lulus langsung keterima sih. Jadi langsung nggak nyoba-nyoba jalur lain gitu. Ya SNM itu yang pertama udah nggak terima, kemudian SBM atas langsung keterima, ya udah, jadi nggak daftar SNM dan lain sebagainya. Itu Tapi dulu kalau misalkan pas daftar SBM ada cerita-cerita nggak tentang ini Mas, cerita-cerita tentang perjuangannya ikut tes-tes kayak gitu SBM? ya kalau SBMPTN jujur ada cerita lucu sih di sini sebenarnya. Dulu tuh aku kan ada tes tertulisnya juga kan. Waktu SBM pasti ada tes tertulisnya juga, kemudian ada tes keterampilannya waktu itu. Nah, kan di sini aku nggak tahu nih, kalau tes keterampilan itu bisa dilakukan di mitranya UNJ gitu. Misalkan kita daftar UNJ, tapi kita tesnya di Unsud itu kan boleh kan sebenarnya. Nah, setahu gitu kalau tes keterampilan harus datang ke tempatnya langsung gitu, UNJ. Padahal aku waktu itu tes tertulisnya di daerah Purwokerto. Kemudian besoknya itu aku harus tes keterampilan di Jogja gitu kan jadinya. Jadi sorenya itu aku tes tertulis gitu, ngerjain soal berapa puluh soal atau berapa ratus. Terus akhirnya sorenya aku langsung berangkat tanpa persiapan sama sekali, itu aku berangkat ke Jogja gitu. Sampai Jogja itu jam 12, kemudian jam 12 istirahat bersih-bersih. Habis itu pagi subuh itu siap-siap, di jam 6 udah nyampe sana sih, dan ternyata udah banyak banget teman-teman yang mau tes SBM di sana. Jadi ya itu perjuangan sih yang aku ingat. Iya, perjuangan banget ya Mas. Tesnya di mana, tes keterampilannya di mana gitu. Jadi ini Ya, podcastnya temanya SM ya, bahas tentang SM ya. Iya. Okay. Mungkin mau tahu dulu gitu kayak apa pengalamannya Mas Ansor itu berjuang di masuk PTN itu gimana sih? Mau nanya itu dulu sih Mas. Oke. Gak apa-apa. Iya gitu sih. Nanti kalau misalkan mau tips and trick kalau di misalnya akhir kayak Oke. Langsung ini aja masuk ke ininya ya. Kan ngomong-ngomong kita lagi ini kan lagi bukaan SM ya, di UND ya Mas ya. Sekarang ya, kayaknya.
Bisa jelasin mungkin Mas kayak SM itu apa nggak sih Mas? Gimana? Tadi sempat Eh, putus-putus. bi- suaraku putus-putus nggak? Dia tadi sempat bentar, tapi sekarang udah jelas. Oke. Bisa dijelasin gitu Mas? SM itu apa sih Mas? Oke. Jadi kalau misalkan ngomong-ngomong tentang SM ya, sebenarnya untuk SM sendiri itu ada beberapa jalur masuk ya. Ada sekitar 7 atau lebih gitu. Nah, jadi SM itu dilakukan ketika jalur SNPTN mungkin teman-teman belum beruntung, kemudian SBMPTN teman-teman juga belum beruntung. Nah, di sini masih ada yang namanya jalur masuk SM. Nah, bedanya SM sama SNMPTN dengan SBMPTN itu kan SNMPTN itu hanya sekali tes saja gitu. Hanya satu jalur aja. Kemudian SBMPTN juga satu kali tes juga nggak masuk ya udah gitu. Nah, sedangkan di SM ini ada beberapa jalur. Ada prestasi atau misalkan jalur non tes, kemudian basicnya prestasi, kemudian ada juga yang tes, yang prestasi, dan ada juga kerjasama dan talent scouting gitu. Jadi di sini aku mau langsung jelasin aja ini ya. Iya Mas, bisa. Kita pertama akan bahas di yang non tes dan prestasi dulu ya. Di sini kalau nggak salah ada 4. Yang pertama itu prestasi akademik, kemudian yang kedua ada prestasi unggul, kemudian yang ketiga itu ada prestasi unggul olahraga, dan yang terakhir itu ada talent scouting nih. Nah, aku jelasin satu-satu dulu ya. Yang pertama aku mau jelasin yang prestasi akademik nih. Sebenarnya prestasi akademik itu kan kita menggunakan nilai raport gitu ya. Menggunakan nilai raport, kemudian kalau kita punya prestasi non akademik, misalkan prestasi kecabangan itu juga bakal dapat nilai plus juga untuk menunjang nilai-nilai kita biar masuk ke UNY gitu. Nah, yang prestasi akademik tadi aku sampaikan itu pakai raport. Nah, bedanya apa? Bedanya sama SNPTN dengan prestasi akademik itu apa sih? Nah, kalau misalkan SNPTN, setauku itu setiap sekolah biasanya punya standarisasinya masing-masing. Kemudian sekolah itu seleksi siswa-siswanya yang punya nilai raport stabil atau nilai raportnya bagus, meningkat. Nah, itu biasanya bisa dimasukkan di jalur SNPTN. Nah, dari sekolahan nih, kalau misalkan yang SM ini bebas. Ketika kamu yakin nilai raport kamu bagus atau nilai kamu meningkat terus, ya minimal stabil gitulah. Nah, kalau kamu mau daftar SM jalur prestasi akademik, ini bisa aja. Jadi kalau misalkan ada kasus kayak aku tadi, misalkan kamu nggak keterima nih, nggak lolos di sekolahan, nggak lolos seleksi di sekolahan karena nilai kamu kurang. Nah, itu kan SNPTN, jadi kamu nggak diajuin. Nilai-nilai kamu, raport-raport kamu nggak bakal diajuin di perguruan tinggi gitu. Tapi kalau misalkan prestasi akademik ini, nah kamu bebas nih, bebas ngajuin sendiri, kamu daftar sendiri itu nggak masalah. Karena di sini di SM prestasi akademik sifatnya fleksibel. Nah, ketika kamu yakin dengan nilai kamu, tapi kamu belum beruntung di SNM kamu nggak masuk misalkan, atau misalkan SNM masuk tapi nggak keterima di perguruan tinggi, nah itu masih bisa daftar di prestasi akademik nih. Jadi yang SM sifatnya lebih fleksibel gitu. Itu yang pertama. Masih jelas suaraku kan? Masih jelas nggak? Masih jelas Mas. Oke. Itu yang prestasi akademik ya. Jadi menggunakan nilai raport. Kemudian untuk penunjangnya atau nilai plusnya itu kalau bisa kamu harus punya prestasi non akademik, atau itu kecabangan olahraga atau seni dan sebagainya. Bahkan kalau kamu punya sertifikat Hafizo itu atau juara MTQ tingkat nasional kabupaten, itu bisa banget buat dimasukin di prestasi prestasi non akademiknya atau buat nilai plusnya. Jadi kamu selain akademiknya bagus, juga kamu juga bisa nyelipin atau menyerahkan piagam-piagam
non akademiknya kayak tadi, kayak kecabangan, seni, MTQ, Hafiz itu juga bisa. Kemudian yang kedua itu ada prestasi unggul. Nah, ini yang khusus prestasi nih. Jadi kalian ngajunya tanpa raport atau tanpa nilai akademik. Jadi kamu pure menyerahkan piagam-piagam penghargaan yang itu sifatnya non akademik. Misalkan kamu juara nasional sepak bola, kemudian kamu kayak tadi juga bisa. Misalkan kamu hafiz Quran, kemudian juara MTQ atau kamu juara karate. Ada kesalahan teknis sih. Penyanggaku jatuh. Sorry. Oke, bisa dilanjut lagi ya? Bisa Mas, bisa. Tadi prestasi unggul ya, sampai itu kita bisa, intinya kita mengajuin jalur masuk SM prestasi unggul itu ya kita punya prestasi itu minimal tingkat kabupaten. Itu udah bisa didaftarin di SM jalur prestasi unggul gitu. Jadi bedanya prestasi unggul akademik dan prestasi unggul itu yang prestasi akademik itu kita pakai nilai atau menggunakan rapor. Kemudian piagamnya itu sebagai penunjangnya aja. Nah, tapi sedangkan yang di prestasi unggul ini non akademik kita pure atau murni dengan prestasi-prestasi kita nih yang non akademik gitu. Kemudian ada prestasi unggul olahraga. Nah, biasanya ini ketika anak-anak yang daftar prestasi unggul olahraga ini bisa masuknya ke PKO biasanya. Anak-anak PKO biasanya masuk ke sini yang prestasi unggul olahraga. Karena ya prestasi unggul olahraga ini pure benar-benar kecabangan olahraga. Jadi kalau kamu punya seni, kemudian MTQ, Hafizoh itu bisa daftarnya di prestasi unggul, bukan prestasi unggul olahraga. Karena yang namanya juga olahraga gitu kan. Prestasi unggul olahraga, jadi kita pure benar-benar harus mempunyai sertifikat di kecabangan olahraga gitu. Nah, kemudian untuk bedanya lagi nih, bedanya prestasi akademik dan prestasi unggul, kalau misalkan keduanya itu kan biasanya cuma pakai portofolio aja. Nah, kemudian yang prestasi unggul olahraga ini biasanya kamu langsung datang ke tempat tesnya langsung. Biasanya langsung datang ke kampus gitu, dites. Misalkan kamu jagonya di bidang olahraga sepak bola, ya kamu bakal dites di situ. Olahraga sepak bolanya dites gitu. Jadi datang langsung. Kemudian yang keempat itu ada talent scouting nih. Sebenarnya kalau di SM itu benar-benar harus lebih kompleks lagi sih persyaratannya dibanding SNM dan SBMPTN. Kalau yang talent scouting ini sama, yang ini seperti prestasi unggul sebenarnya. Tapi di sini bedanya syarat-syaratnya lebih kompleks juga. Kemudian alurnya juga beda juga. Yang prestasi unggul akademik, prestasi unggul, dan prestasi unggul olahraga itu kan, kecuali prestasi unggul olahraga itu kan di tes langsung. Kemudian yang akademik dan prestasi unggul itu dites lewat portofolio. Nah, kemudian yang talent scouting ini biasanya ada sesi wawancaranya gitu. Jadi nggak hanya nyerahin data-data, sertifikat, ke penghargaan itu, tapi juga ada wawancaranya juga kalau yang talent scouting. Nah, kemudian bedanya juga biasanya persyaratannya kalau talent scouting itu ada surat rekomendasinya. Misalkan kamu juara atau pernah masuk timnas nih. Nah, kamu bisa minta surat rekomendasi di KONI atau bahkan Kemenpora, itu bagus banget kalau bisa. Jadi ada surat rekomendasinya gitu. Itu yang prestasi yang maksudnya jalur masuk SM, non tes dan prestasi. Nah, itu tadi ada talent scouting, prestasi olahraga, kemudian prestasi unggul, kemudian prestasi akademik. Ini non tes, kemudian prestasi ya. Kemudian ada juga yang non tes, non prestasi. Apa tuh namanya? Ya namanya SM atau seleksi mandiri UTBK. Nah, UTBK ini biasanya menggunakan nilai kamu pada saat mengikuti ujian SBMPTN nih, biasanya gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi, kalau misalkan kamu mau pakai nilai UTBK,
nilai kamu harus ada di minimal di passing grade lah. Misalkan passing grade di FIK, Prodi PJKR 500. Nah, kemudian kamu waktu SBMPTN tesnya itu dapat nilai 505 gitu. Itu kan udah passing grade kan, bahkan lebih. Nah, pada saat SBMPTN dengan passing grade yang kamu dapat, tapi kamu belum beruntung. Belum beruntung kamu masuk ke UNY. Nah, dengan nilai kamu itu lebih dari passing grade, nah itu bisa banget, bahkan bisa kemungkinan besar kamu bakal keterima di SM yang UTBK, skor UTBK. Nah, ini yang non-tes dan non-prestasi. Kemudian ada juga itu CBT. CBT itu Computer Based Test. Ya, bahasa Indonesianya intinya ujian berbasis komputer gitu, tes berbasis komputer. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama itu ada kampus dan domisili. Nah, kalau misalkan di kampus, kamu harus datang langsung ke tempatnya atau datang langsung ke kampusnya untuk tes CBT atau tes menggunakan komputer. Kemudian kalau yang domisili, domisili itu juga sama tesnya, tapi bedanya kamu bisa fleksibel pilih daerah di domisili kamu gitu. Jadi nggak usah datang ke kampus. Nah, itu yang ini paket tes ya, paket tes non prestasi. Kemudian ada juga jalur masuk SM, jalur kerjasama atau afirmasi. Nah, di sini biasanya yang namanya juga kerjasama ya. Jadi kita melakukan kerjasama dengan suatu instansi dengan instansi lainnya gitu kan. Misalkan, nah tapi yang perlu digarisbawahi juga, yang kerjasama ini, sistem jalur masuk SM kerjasama ini biasanya dikhususkan untuk sekolah yang 3T gitu. Tahu 3T nggak? SM 3T gitu. Apa tuh Mas 3T? Ya, sekolah 3T itu biasanya singkatannya terdepan, terluar, dan tertinggal. Jadi bisa dibilang daerah pelosok gitu kan. Daerah pelosok negeri. Namanya juga tertinggal dan terluar gitu. Terdepan, tertinggal, terluar. Jadi di pelosok negeri gitulah biasanya. Karena mereka minim fasilitas mungkin, jadi melakukan kerjasama dengan kampus-kampus yang mengirimkan anak didik yang berbakat untuk mengikuti atau kerjasama dengan UNJ biar diterima, biasanya itu dikasih beasiswa sampai lulus biasanya. Ini yang afirmasi atau kerjasama. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen masuk lewat jalur ini, kalian harus sekolah di 3T itu tadi. Ya, karena ini dikhususkan biasanya dan kuotanya pun ditentukan sesuai kesepakatan antara instansi terkait dengan kampusnya gitu. Itu yang kerjasama. Kemudian ada lagi ini buat pasca sarjana sih sebenarnya. Jadi nggak bakal terlalu saya bahas. Itu namanya biasanya portofolio luar negeri sih. Portofolio luar negeri itu biasanya buat pasca sarjana. Jadi nggak usah dibahas apa-apa kan ya. Iya. Ya, jadi ada 3 kategori tadi ya. Ada non-tes, kemudian prestasi, kemudian ada non-tes dan non-prestasi juga. Kemudian ada yang tes dan yang terakhir ada kerjasama. Nah, yang non-tes prestasi ini ada 4, ada talent scouting, ada prestasi olahraga unggul, kemudian ada prestasi unggul, kemudian prestasi akademik. Kemudian untuk yang non-tes, kemudian non-prestasi, itu ada satu, namanya skor UTBK, yaitu menggunakan nilai SBMPTN kamu yang kalau bisa udah passing grade, atau bahkan lebih bagus lagi kalau melebihi passing grade. Kemudian yang keempat, maksudnya yang kedua itu yang tes itu CBT, Computer Based Test, itu di kampus dan domisili. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu yang kerjasama, dan ini yang paling langka biasanya karena ini untuk teman-teman yang ada di 3T gitu. 3T. Jadi gitu. Oke. Berarti lumayan banyak ya jalur masuknya ya. lebih banyak ya, berarti peluangnya tuh lebih gede kira-kira apa gimana tuh Mas kalau SM dibanding SBM atau SN gitu?
untuk Oke. peluang masuknya. Oke, untuk kalau misalkan ngomong-ngomong peluang sih ya. Jadi kalau misalkan sebelum kita daftar itu juga kita harus melihat kemampuan kita nih. Misalkan kita prestasi olahraganya B aja gitu, biasa aja. Tapi kita punya nilai rapot lumayan nih. Nah, itu kita bisa sesuaikan di prestasi unggul akademik berarti gitu. Nah, kemudian ketika kita prestasi akademiknya biasa aja, nggak unggul, kemudian kita punya prestasi tingkat nasional bahkan internasional, nah itu bisa banget kalau buat daftar prestasi unggul atau prestasi unggul olahraga. Bedanya kan prestasi unggul ini secara umum, kamu punya bakat seni, olahraga, itu bisa. Tapi kalau yang prestasi unggul olahraga itu dikhususkan untuk olahraga. Tapi kalau misalkan ngomong-ngomong etika, kita punya piagam seni, kemudian kita mau daftar di olahraga itu kan kurang nyambung juga. Jadi juga harus disesuaikan juga gitu. Nah, kalau misalkan masalah peluang, kalau kita mau daftar semuanya itu boleh, boleh banget. Bahkan mungkin tapi yang jadi masalah atau ya kendala itu kan setiap kita daftar jalur SM itu kan pendaftarannya pasti kita mengeluarkan biaya pendaftaran gitu. Mungkin bahkan sampai 200.000 sampai 350.000 gitu. Itu ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 kali 200.000 itu udah 1.400.000 cuman buat daftar aja gitu. Jadi kalau misalkan bahas tentang peluang, kita harus sesuaikan dengan potensi kita, kemampuan kita. Jadi jangan sok-sokan gitu. Kalau misalkan kita udah sadar kemampuan prestasi akademik kita kurang, tapi kita masih paksakan di prestasi akademik itu kan juga kemungkinan lolosnya itu kan juga sedikit juga. Jadi kita harus sadar akan kemampuan, kemudian disesuaikan dengan jalur yang sesuai dengan kemampuan kita. Itu sih kalau ngomong-ngomong tentang peluangnya. Oh gitu, mantap. Terus kalau misalnya kayak kuotanya setiap kan SM banyak tuh Mas, itu kuotanya biasanya dihitungnya kayak gimana Mas? Setiap tahun itu bisa naik apa enggak atau Oke. Kalau misalkan kuota per masuknya ini aku kurang tahu sih ya, tapi aku bisa kasih gambaran untuk keseluruhannya aja ya. Bisa boleh bisa Mas? nggak? Oke. Kalau yang kuota masuknya untuk tahun ini untuk prodi PJKR itu secara keseluruhan dari prestasi unggul akademik dan sebagainya sampai kerjasama itu beda. Kalau kerjasama beda. Jadi untuk prestasi akademik sampai dengan CBT itu untuk prodi PJKR kuotanya sekitar 70 orang. Itu untuk PJKR. Kemudian untuk PKO sendiri ini biasanya kalau tahun ini kalau nggak salah ada 34 kuotanya. Kemudian untuk IKOR sendiri ada 17 untuk SM-nya. Kemudian untuk PGSD penjas sendiri sama kayak PKO. Jumlahnya sekitar 34-an, 34 orang. Jadi walaupun banyak banget sistem jalur masuknya, tapi ya yang keterima sedikit gitu. Nggak setiap jalur masuk itu berapa ya, berapa. Jadi benar-benar harus disesuaikan dengan kemampuan kita gitu. Itu jalur. Kalau Iya gimana? kalau buat itu ada nggak Mas tanggal-tanggalnya itu biasanya kalau SM biasanya tanggal berapa tuh Mas? Oke. Bukannya. Timeline ya berarti ya. Iya, timelinenya biasanya per tahun tuh nggak beda-beda jauh gitu loh Mas. Oke. Kalau timeline, kalau misalkan yang prestasi dulu sih, biasanya yang pertama dibuka yang jalur prestasi itu, yang talent scouting, prestasi unggul olahraga, kemudian prestasi akademik. Itu sebenarnya udah dibuka dari tanggal 8 Februari itu udah dibuka. 8 Februari itu udah dibuka, kemudian untuk penutupan pendaftarannya itu untuk talent olahraga unggul itu sama-sama 8 Februari, kemudian ditutupnya tanggal 16 Juni 2021. Nah, itu timelinenya. Kemudian untuk waktu tesnya, untuk talent scouting kayak aku kasih tahu tadi, itu ada wawancaranya.
Wawancaranya setelah daftar selesai, tanggal 17 Juni sampai dengan 21 Juni itu ada wawancaranya. Tentunya udah ngelengkapin pendaftarannya, berkas-berkasnya dan sebagainya. Kemudian pengumumannya itu tanggal 24 Juni. Nah, kemudian yang prestasi unggul olahraga ini 8 Februari sampai 16 Juni 2021. Untuk waktu tesnya itu ada uji kecabangan juga. Itu 19 Juni 2021. Kemudian pengumumannya sama kayak talent scouting, itu 24 Juni 2021. Oh ya, tadi aku lupa sampaikan, talent scouting itu selain prestasi olahraga atau prestasi talent scouting itu selain surat rekomendasi dari KONI atau Kemenpora dan sebagainya, itu talent scouting itu juga pakai raport juga. Jadi di sini lebih kompleks lagi yang talent scouting. Kemudian yang prestasi unggul itu dibukanya sama tanggal 8 Februari sampai dengan 24 Juni, jadi lebih panjang. Nah, prestasi unggul sama prestasi akademik ini lebih gampang daftarnya. Karena cuma daftar, melengkapi berkas, dan juga buat portofolio, kemudian diupload di lamannya PMB UNY-RCID biasanya. Nah itu, habis itu tinggal nunggu pengumuman nih, nggak usah ikut wawancara, uji kecabangan, jadi tinggal upload berkas, portofolio, kemudian tanggal 6 Juni, maksudnya 6 Juli 2021 itu pengumuman. Nah, kemudian yang itu yang prestasi unggul dan prestasi akademik ya. Itu 8 Februari sampai 28 Juni. Kemudian tinggal pengumuman tanggal 6 Juli 2021. Kemudian yang skor UTBK itu 14 Juni sampai 8 Juli. Jadi belum dibuka nih yang UTBK. Nunggu 14 Juni baru dibuka. Itu sama aja, kita menyerahkan nilai UTBK kita, kemudian itu biasa kita pakai penunjang piagam non akademik itu prestasi olahraga. Nah, sama pengumumannya itu pengumumannya 10 Juli. Jadi 14 Juni sampai 8 Juni itu pendaftarannya, kemudian pengumumannya itu 10 Juli. Kemudian yang CBT nih, yang kita melakukan tes, itu udah mau dibuka besok tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tadi ada kampus dan domisili ya. Yang CBT kampus itu 2 Juni sampai 13 Juli 2021. Kemudian waktu tesnya itu tanggal 15, 16, 17, 18, 19 Juli. Pengumumannya di akhir Juli, tanggal 31. Kemudian yang domisili, waktu tesnya lebih banyak nih. 22, 23, 24, 25, 26, 27 Juli 2021. Kemudian pengumumannya sama di akhir Juli, tanggal 31. Kemudian yang kerjasama ini, timelinenya dibuka 5 Juni sampai dengan 17 Juli. Kemudian 31 Juli itu baru pengumuman gitu timelinenya. Nanti kalau teman-teman pengen minta leafletnya atau timelinenya nanti bakal aku kasih sana aja. Oke, mantap. Lah itu Mas, misalnya kan sekarang lagi pandemi nih Mas. Ini di luar skrip ya Mas. Nggak mau kan ya nanya dikit-dikit aja sih. Kayak misalnya kan lagi pandemi gini tuh, itu tes yang biasa yang kayak ujian prakteknya gitu gimana Mas? Maksudnya kan ada tes-tesnya juga tuh SM. Itu tetap dilakuin di kampus atau gimana tuh? Atau berupa video kah? Atau gimana tuh Mas? Ada nggak? Atau nggak ada? Oke. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi aku sampaikan tadi yang datang langsung ke kampus atau kita melakukan keterampilan yang mengharuskan kita datang ke kampus itu cuman satu jalur aja, yaitu namanya jalur SM prestasi unggul olahraga. Nah itu satu jalur aja yang ini. Jadi yang mengharuskan kita datang ke kampus itu kalau kita
daftar SM jalurnya prestasi olahraga unggul, nah kita harus datang ke kampus untuk uji kecabangan gitu. Jadi cuma satu aja. Udah kayak yang talent scouting, itu emang hampir mirip sama prestasi olahraga sih. Tapi bedanya ini nggak diuji kecabangan, cukup lewat portofolio aja. Tapi di sini ada tambahan wawancaranya juga, itu yang talent scouting. Jadi yang lainnya selain prestasi olahraga unggul itu nggak nggak usah datang ke kampus, cukup kirim portofolio, kemudian berkas-berkasnya diupload di link pendaftarannya gitu. Jadi untuk yang mengharuskan kita datang langsung ke kampus untuk uji keterampilan itu cukup yang prestasi olahraga unggul aja gitu. Nah itu pas pandemi gini tetap ke kampus atau gimana tuh Mas? Iya, Atau enggak? prestasi olahraga unggul harus kampus ini, harus kampus. Walaupun pandemi gini tetap ya? Yaitu biasanya kalau misalkan kampus mengharuskan peserta itu datang ke kampus, biasanya udah menyiapkan protokolnya sendiri gitu, dari disinfektan, kemudian sanitizer, udah sedia masker, kemudian tempat-tempat tesnya itu biasanya udah diplot-plotkan, udah dibagi-bagi gitu, biar tetap physical distancing gitu. Oh siap. Sama ini sih Mas, aku penasaran sama misalnya yang prestasi. Misalnya yang SM prestasi tadi kan, misalnya kita punya prestasi di olahraga, terus kita daftarnya di teknik gitu, kira-kira tuh ngaruh nggak sih Mas prestasi kitanya itu? Atau kita punya prestasi olahraga ya harus daftar di olahraga. Misalnya kita punya prestasi seni ya kita juga harusnya di seni gitu, nggak boleh di jurusan lain gitu. Kalau misalnya jurusan lain itu tetap ngaruh apa enggak kira-kira? Oke. Jadi kalau misalkan SM yang prestasi unggul olahraga, kemudian intinya prestasi itu biasanya buat teman-teman yang pengen masuk ke seni dan olahraga sih gitu. Seni dan olahraga. Tapi kalau misalkan kamu mau daftar di FT atau FIP itu biasanya cuman bisa buat penunjang aja gitu. Jadi nggak dikhususkan gitu. Cuman buat penunjang aja. Tapi itu masih bisa ada buat nilai tambahan gitu sih ya Mas gitu. Ya masih nilai tambahan. Tapi biasanya kurang tahu sih ya, karena aku lebih tahunya di FIK. Kemungkinan kalau misalkan fakultas-fakultas lain itu yang prestasi unggul, kemudian prestasi ini kan prestasi olahraga unggul nggak mungkin kan ada di fakultas lain gitu, nggak mungkin. Paling yang ada mungkin prestasi seni unggul mungkin ada di FBS gitu. Jadi kemungkinan FBS sama FIK itu yang olahraga sama seni lebih banyak jalur masuk SMI dibandingkan fakultas lain. Itu. Oke. Itu kira-kira ada nggak Mas dari Mas tuh tips atau trik gitu buat masuk lewat jalur SM gitu? Ada nggak Mas? Oke, kalau tips and triknya yang pertama kita garis bawahi, karena kita waktu di SMA itu ya udah klasik sih, kita harus belajar, harus semangat. Yang paling minimal dari semester 1 sampai dengan semester 5 SMA atau SMK, nilai raport kita itu nggak boleh turun. Kalau bisa naik, kalau minimal stabil lah, nggak ada yang turunnya banget gitu, kemudian naik turun, kalau bisa stabil, kemudian kalau bisa direkomendasikan baik banget buat untuk grafiknya naik gitu, untuk nilai raportnya. Kemudian ketika teman-teman punya masalah dengan nilai, itu teman-teman bisa japri gurunya gitu, Bu, saya mau daftar SM nih, bisa nggak aku dikasih tugas tambahan gitu buat menunjang nilai aku yang masih kurang ini. Nah itu silakan dikoordinasikan dengan gurunya di sekolah gitu. Biasanya sekolah-sekolah itu ada programnya sendiri kok. Ketika biasanya udah kelas 12 gitu, teman-teman kelas 12 itu mau daftar perguruan tinggi, itu bisa banget. Biasanya sekolah punya program untuk menunjang nilai teman-teman gitu. Jadi lewat tugas lah, atau suruh ngerjain soal dan lain sebagainya, itu biasanya ada. Itu kalau sekolahku dulu ada masalahnya. Itu yang pertama. Kemudian karena jalur SM ini banyak banget jalurnya, kemudian banyak konsultasi sama
cutting, kakak tingkat yang lebih tepat lagi cutting yang jalur masuknya SM. Bentar. Masih jelas suaraku nggak? Masih Mas, masih. Oke. Jelas. Kemudian yang pertama tadi nilai raportnya grafiknya naik minimal stabil lah. Kemudian yang kedua sering komunikasi sama teman-teman yang sudah berpengalaman masuk jalur SM gitu. Misalkan di SMA ini udah ada datanya yang jalur SM siapa aja, dan itu sering-sering aja diajak komunikasi gitu. Karena apa? Karena sebegitu banyaknya jalur SM, walaupun banyak, belum tentu peluangnya banyak juga. Akhirnya ya mau gak mau kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita tadi, kayak bilang tadi. Kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita lebih unggul di prestasi non akademik, ya kita daftarnya di talent scouting, prestasi olahraga atau prestasi unggul. Jangan kamu daftar di akademik karena itu kurang banget. Kemudian kalau misalkan kebalikannya, kamu punya prestasi di akademik dan non akademiknya itu biasa aja, nah kamu bisa daftar di akademik. Jadi benar-benar harus disesuaikan dengan eh, kemampuan kamu. Walaupun di sini SM-nya banyak gitu, jalur masuknya banyak, tapi kalau misalkan kita nggak mau habis-habisin duit gitu kan, cuman buat daftar aja semuanya didaftarin semua, itu kan juga ngabisin waktu juga, tenaga dan uang juga. Itu kedua. Yang kedua tadi kita sering komunikasi sama teman-teman cutting yang udah berpengalaman. Kemudian selanjutnya itu kita harus optimis. Optimisnya jangan over, tapi kita stabil. Nah, ketika kita menginginkan sesuatu, misalkan kita ingin masuk ke perguruan tinggi nih, ya kita harus biasanya tirakat. Tahu tirakat nggak? Tahu tirakat nggak? Gimana tuh Mas? Tirakat ya bisa dibilang kita itu kalau ketika kita menginginkan sesuatu, ya kalau yang agamanya Islam itu ya bisa puasa, kemudian sedekah, kemudian ya intinya usaha gitu. Usaha yang menekan diri kita agar nggak terlalu berleha-leha, berfoya-foya gitu. Itu tirakat namanya. Kemudian jangan lupa restu orang tua nih. Restu orang tua sangat penting di sini ya. Karena di Islam itu slogannya ridhollahi fi ridhol walidain gitu. Ridho Allah juga ridhonya orang tua gitu kan. Kalau yang Islam pasti tahu lah. Jadi jangan lupa setiap kita daftar SM jalur apapun itu, walaupun kita prestasinya akademik bagus banget nih, kita udah olimpiade internasional, belum tentu kalau kita nggak dapat restu dari orang tua itu bakal dimudahkan, itu juga belum tentu juga. Jadi ridho orang tua juga penting banget di sini. Kemudian yang selanjutnya juga harus sering-sering berdoa gitu. Ya kalau kita menginginkan sesuatu ya doa kan senjata paling ampuh kan katanya. Nah itu selain udah restu orang tua, kita juga harus berdoa juga kepada yang punya takdir kan yang di atas gitu kan. Jadi kita juga harus berdoa sebanyak-banyaknya gitu, semaksimal mungkin gitu. Dan ya itu aja sih. Yang penting kamu harus optimis, percaya diri, tapi jangan berlebihan, tetap rendah diri, rendah hati, dan jangan lupa ridho orang tua. Yang paling penting itu sih. Selain ini yang spiritual ya, kemudian yang non spiritual tadi aku bilang nilai raportnya harus naik, grafiknya minimal itu stabil gitu. Kemudian sering-sering, oh iya, satu lagi yang paling penting juga, ketika misalkan kamu pengen daftar di UNJ, lah kamu juga harus cari tahu nih UNJ euforianya seperti apa, kemudian suasana di UNJ seperti apa, kemudian intinya kamu harus tahu seluk-beluknya kampus yang ingin kamu masuki gitu, biar selain nilai plus juga kamu bisa ini UNY kira-kira sukanya apa sih, suka ke orang-orang kayak apa sih, nah kamu bisa menjadi seperti orang itu ya yang diharapkan di UNY seperti apa gitu. Itu aja sih kira tips and triknya dari aku, itu aja. Wih, mantap mantap. Nanti kalau teman-teman Terus kira-kira oh iya gimana?
Gimana Mas? Gimana? Nanti kalau teman-teman mau minta leafletnya atau buku panduannya, aku ada kok. Ini bakal aku kasih. Nanti PC aja kalau mau minta. Oke, siap Mas. Hmm. Terus ada ini nggak Pak? Pesan-pesan gitu buat adik-adik yang baru lulus SMA yang mau daftar kuliah gitu biar sukses perjuangannya biar masuk PTN gitu atau jurusan yang diimpikan. Hmm. Oke. eh Aku sebenarnya udah lama nggak SMA, itu kan udah 3 tahun lulus gitu ya. Jadi nggak apa-apa sih ngomong. Jadi buat temen-temen yang masih kelas 12, udah mau lulus, udah mau daftar PTN, yang pertama tadi udah aku sampaikan di tips and triknya ya. Kalau misalkan kamu punya masalah dengan akademik, segera aja buat dimaksimalkan nilai rapot kamu, segera dibicarakan di guru-guru terkait. Yang misalkan nilai kamu rendah, kamu bisa minta tugas untuk menunjang nilai-nilai kamu, itu yang pertama. Kemudian biasanya kan ketika kita lulus SMA nih, mesti euforianya meluap-luap nih, udah konvoy dan sebagainya. Itu kalau aku gak usah lakuin hal-hal seperti itu, karena itu cuman ngabis-ngabisin waktu aja sih. Nah itu kamu merasa jago di SMA, kemudian isinya cuman senang-senang aja sih. Kamu harus menyiapkan diri untuk masuk ke dunia baru. Karena kamu di SMA disebut siswa, pada saat kamu kuliah atau perguruan tinggi, kamu udah menjadi mahasiswa. Dan ketika kamu menyandang nama yang sudah berbeda nih, yang lebih tinggi derajatnya, namanya juga mahasiswa, ya kamu harus siap-siap dengan kehidupan baru juga. Kehidupan baru yang intinya lebih kompleks lagi, kemudian yang mengharuskan kamu itu lebih hidup mandiri juga. Jadi ketika kamu sudah menjadi mahasiswa, kamu udah bukan siswa lagi yang apa-apanya orang tua. Bahkan mungkin kita sudah sering mendapati teman-teman yang misalkan tugas, kemudian dibantu orang tua, minta bantuan teman. Nah itu kita kalau udah di kuliah itu beda lagi dunianya. Kita ya kita harus mandiri lah di kuliah, karena di sini kita udah nggak sesantai apa yang kita lakukan di sekolah, karena di perguruan tinggi udah jenjang akhir kita untuk menuju ke dunia yang sesungguhnya gitu. Kemudian selanjutnya apa ya, tadi udah intinya udah siswa ke mahasiswa itu kehidupannya udah bakal beda. Kemudian yang selanjutnya, ketika kamu mempunyai kemampuan untuk olahraga, misalkan seni, intinya bakat-bakat kamu disesuaikan dengan apa yang kamu suka gitu. Jangan sampai kamu salah jurusan gitu. Misalkan kamu suka olahraga, tapi kamu malah masuknya FIP dan itu bukan kamu banget gitu. Ya itu jangan gitu. Kalau bisa disesuaikan dengan kemampuan kamu, dengan hobi kamu. Gunanya apa? Ketika kamu menjalankan sesuatu sesuai dengan hobi kamu, itu akan lebih enak gitu daripada kamu eh, mencari kebiasaan baru gitu kan di FT, yang misalkan kamu sekolah di FT padahal kamu suka olahraga, kamu ngelas, kamu elektronika gitu kan, kamu bukan passion kamu gitu. Jadi kemungkinan kamu bosen itu lebih cepat gitu dibanding kamu sesuai dengan hobi kamu atau sesuai passion kamu. Kemudian tadi jangan terlalu euforianya, jangan lupa untuk belajar gitu aja sih. Kalau pesan dari aku itu aja buat teman-teman yang calon mahasiswa nih gitu. Oh ya, Mantap banget. yang terakhir nih, ketika kamu mahasiswa dan bukan lagi siswa namanya, dan jujur sih, aku bilang jujur aja ini ya, kamu masuk kuliah pun belum tentu kamu bisa sukses nih, apalagi nggak kuliah gitu. Nah, ketika aku bilang kuliah itu nggak menjamin kesuksesan kamu, maka selama kamu kuliah nih, mumpung masih calon mahasiswa, jadi harus mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin, entah itu lewat organisasi, entah itu memaksimalkan bakat kamu di bidang olahraga atau seni, itu harus banget. Kemudian juga kamu harus cari relasi sebanyak-banyaknya. Gitu aja sih kalau dari aku. Oke,
Mantep banget nih. Baik banget Mas Ansor ya. Udah bagi-bagi info Udah. sama ceritanya. Ya sebenarnya aku juga harus banyak belajar juga sih. Jadi Iya, ya buat patokan juga ya teman-teman. Aku juga masih banyak belajar, harus banyak belajar. siap, siap. Makasih banyak loh Mas Ansor. Iya sama-sama. Udah ngeluangin waktu ya. Eh, gimana teman-teman? Semoga apa pembahasan tadi bisa bantu kalian buat apa jadi pandangan kalian atau info buat kalian tentang pendaftaran apa seleksi mandiri. Itu sedikit info atau cerita dari kami yang bisa kami bagikan ya untuk kali ini. Buat kalian yang mau tahu lebih banyak updatean podcast ini atau info seputar kampus khususnya, bisa juga langsung follow Instagram Hima PGSD Penjas UNY, dan jangan lupa follow podcast Hima PGSD Penjas FIK UNY biar nggak ketinggalan cerita dan info menarik dari kita nih. Jika ada salah kata, mohon maaf, ambil positifnya, buang negatifnya. Saya Jalu aja dan Saya Nata Subhan, sorry. iya, see you. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.